Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Hadiatma. Pada pembahasan sebelumnya kita telah belajar tentang tipe data, variabel, dan konstanta. Nah, berikut ini kita akan belajar lagi tentang operator pada program C++. Langsung saja kita buka Visual Studio-nya, klik 2 kali shortcutnya. Kemudian kita bikin project baru, empty project. Kita bikin namanya modul 3. Kita klik OK. Kita bikin file baru C++ modul 3. Klik add. Nah, seperti biasa kita bikin nama dulu. Namanya itu operator. Kemudian bikin nama, Hadiatma. Kemudian kita bikin nama RP saya. Nah, kemudian kita include dulu library yang kita butuhkan. Include Ustream. Kemudian using namespace std. Kita buat program fungsi utamanya, integer main void. Nah, sini kita bikin system pause. Kemudian return no. Nah, di sini kita akan mencoba mempraktekkan beberapa operator yang ada di C++. Nah, kita bikin dulu deklarasi beberapa variabel yang akan kita gunakan, misalnya integer A, kita bikin nilainya 10. Kemudian integer B, nilainya 5 atau 2. Kemudian ada integer C, nilainya 5 misalnya. Nah, di sini kita bikin integer D untuk mencari jumlahan atau operator, penggunaan operatornya. Misalnya yang pertama itu penjumlahan, kita langsung aja D sama dengan A tambah B, kemudian D kita print cout A tambah B sama dengan D NL. Nah, misalnya lagi D sama dengan A kurang B, kita print lagi cout A kurang B sama dengan, masukkan nilai D nya NL. Kemudian contohnya lagi D sama dengan A dikali B, cout A dikali B sama dengan B NL. Nah, ada juga operator logika dan ada juga lagi operator AND dan OR.
Kita contohkan misalnya D sama dengan A N B. Ini merupakan operator N. C out A N B sama dengan D N L. Nah, ada lagi operator logika, kita lihat bedanya nanti. A N B. C out A N B sama dengan D L. Nah, kita coba compile yang ini dulu. Compile, sukses. Kemudian kita jalankan, run, yes. Nah, di sini akan kita lihat hasilnya. D sama dengan A plus B, penjumlahan 10 ditambah 2 sama dengan 12. Kemudian pengurangan 10 dikurang 2, 10 kurang 2 sama dengan 8. Kemudian A dikali B adalah 10 kali 2 sama dengan 20. Kemudian ada operator N. Nah, operator N ini adalah caranya sebenarnya adalah dengan cara kita transfer dulu ke dalam biner semuanya. 10 ini binernya berapa, kemudian di N kan dengan biner 2, kemudian di konversi lagi ke dalam bentuk integer atau bilangan bulat, maka hasilnya adalah 2. Nah, berbeda dengan hasil operator logika. Pada A N N B ini adalah logika, karena pada logika ini hanya menghasilkan nilai true atau false. Karena di sini A adalah 10 dan B adalah 2, maka nilainya adalah true dan true. Maka true and true hasilnya adalah true atau 1. Nah, coba kita ganti nilai B nya sama dengan, misalnya C sama dengan 0. Nah, kita N kan B dengan C. Nah, kita coba compare lagi, sukses. Kemudian kita jalankan F5. Nah, di sini hasilnya adalah false, karena pada yang ini nilai C adalah 0 dan A di N kan dengan C. A N N C, nilai C adalah 0, berarti true, N false. Maka hasilnya adalah false, karena nilai N ini akan bernilai true jika dua-duanya true. Nah, selanjutnya kita akan membahas ini merupakan contoh dari unary operator, yaitu cuman penjumlahan dengan menggunakan satu operator. Coba kita menggunakan beberapa operator. Misalnya kan D sama dengan, kita ganti dulu nilai C nya, misalnya 5. Nah, D sama dengan A ditambah B dikurang C, koma, C out. Hasilnya adalah sama dengan D dan L. Kemudian D sama dengan A ditambah B dibagi C dibagi B dikali C. Kita coba seperti ini.
kita lihat hasilnya nanti. C out, hasilnya adalah sama dengan DNR. Nah, coba kita compile, 7, akses, kemudian Ctrl F5, jalankan. Nah, di sini coba kita lihat hasilnya. Pada yang pertama, A tambah B kurang C. Nilai A adalah 10, A tambah B kurang C. A 10 ditambah 2, 12 dikurang 5, hasilnya adalah 7. Kemudian, nah di sini pada seperti matematika, operator ini ada yang dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya pada soal ini ada terdapat tambah, bagi, dan kali. Nah, maka di sini yang diselesaikan dulu adalah karena tambah dengan bagi, maka bagi dulu yang dikerjakan lebih dahulu. Maka B dengan dibagi B berarti 1, 2 dibagi 2 sama dengan 1, berarti 1 dikali dengan C. C nya adalah 5, jadi 1 kali 5, 1 kali 5 baru dijumlahkan dengan A. A nya adalah 10, maka hasilnya 10 tambah 5 adalah 15. Bukan berarti di sini A ditambah B dulu. Kalau A ditambah B dulu, maka hasilnya akan salah. A tambah B adalah 10 tambah 2, 12, 12 dibagi 2 adalah 6, 6 dikali 5 adalah 30. Sedangkan di sini adalah 15. Nah, di sini berarti pada ini merupakan binary operator atau operator dengan penjumlahan yang lebih dari 1. Ini yang binary, yang ini udah. Nah, ini adalah operator binary. Ada 2 operator yang digunakan, yang ini. Kemudian ini adalah operator ternary. Ternary yaitu operator yang menggunakan 3 buah operator. Nah, di sini pada operator yang menggunakan lebih dari 1 operator, pada statement yang lebih menggunakan lebih dari 1 operator, maka di sini berlaku operator yang lebih didahulukan, seperti tambah dengan kali mempunyai taraf yang setara, dan tambah kali dan bagi mempunyai taraf yang setara, sedangkan pada tambah mempunyai taraf yang di bawah kali dan bagi. Makanya dengan pada soal ini yang didahulukan adalah bagi dahulu, kemudian kali, baru dikerjakan tambahnya. Nah, kemudian ada juga operator increment dan decrement. Operator increment adalah misalnya A plus plus. Nah, ini merupakan operator increment. Operator increment ini adalah A plus plus, berarti nilai A ini akan ditambahkan 1. Jika ini akan terlihat pada perulangan A plus plus, maka dia akan bertambah 1, dan jika diulang lagi dia akan nambah lagi 1. Kemudian ada operator decrement. Kita coba print ini, C out. Nilai A sama dengan A NL. Kemudian ada operator decrement, yaitu nilai pengurangan B min min. Check out. Nilai B sama dengan B NL. Nah, coba kita jalankan F7 buat compile-nya. Sukses, kemudian dijalankan F5. Nah, di sini kita lihat A sama dengan 10. Karena kita menggunakan operator increment A plus plus, maka nilai A nya akan bertambah 1, 11. Nah, jika kita tambahkan lagi misalnya A plus plus lagi, maka nilainya akan menjadi 12. Tuliskan saja C out.
A sama dengan A NL. Kita jalankan lagi. Nah, di sini terlihat perbedaannya. Nilai A++ maka dia akan tambahkan lagi 1. Berarti dari 11 kemudian tambahkan lagi 1 menjadi 12. Nah, di sini nilai B min berarti dia itu akan didekrimen atau dikurangi 1. Yang nilai B-nya adalah awalnya adalah 2, kemudian karena kita menggunakan B min maka hasilnya akan menjadi 1. Nah, sebenarnya masih banyak lagi operator-operator yang bisa digunakan pada C++ ini. Contohnya lagi, misalkan ada operator besar atau kecil. Misalnya D sama dengan A kecil dari B. Titik koma. Kita copy paste ini aja. Kemudian ada lagi D sama dengan A modulus atau hasil bagi dari operator berikut. A modulus B berarti hasil bagi A di 10 modulus 2 gitu. Oke, kita coba running lagi. Nah, di sini A kecil dari B berarti dia akan mengeluarkan nilainya true atau false. Jika A kecil dari B itu adalah benar, maka dia akan mengeluarkan nilai 1. Jika A kecil dari B itu adalah salah, maka yang hasil yang dikeluarkan adalah 0. Nah, di sini nilai A adalah 10 dan B adalah 2. Maka A kecil dari 2 berarti nilainya adalah salah atau false, maka nilainya adalah 0. Kemudian ada hasil bagi 10 modulus 2. 10 modulus B, A modulus B gitu. 10 modulus 2. Karena 10 habis dibagi dengan 2, maka hasil modulusnya adalah 0. Nah, sekarang coba kita ganti. Contohnya D sama dengan 7 modulus 4. Nah, di sini kita contohkan 7 modulus 4, sisa hasil baginya itu adalah 3. Nah, ini hasilnya adalah 3. Nah, kemudian ada lagi operator yang seperti ini. Misalkan D plus sama dengan C. Coba kita lihat hasilnya. C out hasil sama dengan D dan L. Kita coba running lagi, compile, sukses, kita jalankan, yes. Nah, hasilnya adalah 7. Maaf, dari sini aja. Misalkan ini adalah A. Kita baca A. Kita jalankan lagi. Nah, sini coba kita jalankan lagi. Nah, A nya adalah 10. A plus sama dengan C, berarti nilainya adalah A sama dengan A ditambah C. Berarti 10 ditambah dengan C nya adalah 4, maka jadinya C adalah 4. Maka jadinya C sama dengan A plus sama dengan C sama dengan hasilnya adalah 14. Nah, sekian beberapa contoh penggunaan operator pada C++. Sebenarnya masih banyak lagi operator-operator lainnya, cuman ini beberapa operator yang sering kita gunakan nantinya pada pemrograman C++. Nah, sekian beberapa tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.